Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Razi Hussein Pasya dengan NIM 2021 Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan stasiun boiler dan engine room, di mana stasiun boiler itu terdapat alat-alat berupa sebelumnya untuk stasiun boiler ini berfungsi untuk pengubahan air menjadi uap bertekanan yang akan didistribusikan melalui engine room, lalu ke BPP, dan didistribusikan ke stasiun-stasiun yang membutuhkan uap yang bertekanan. Itu seperti stasiun sterilizer, nut dan kernel, digester press, klarifikasi, storage tank, feed water tank. Oke, selanjutnya saya akan membahas peralatan-peralatan yang ada di boiler. Baik, di sini saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang berada pada boiler. Yang pertama itu ada dapur atau furnace, yang dimana dapur ini sebagai tempat pembakaran bahan bakar yang akan diolah pada stasiun boiler. Yang kedua ada upper drum. Upper drum ini berfungsi untuk tempat penampungan air sekaligus uap panas yang dihasilkan dari pipa-pipa penguapan. Yang ketiga ada lower drum. Itu lower drum berfungsi untuk tempat penampungan sementara. Air yang di lower drum itu dialirkan ke pipa-pipa untuk melakukan pemanasan. Selanjutnya ada side glass, di mana side glass ini berfungsi untuk melihat ketinggian dari volume air yang berada di boiler. Selanjutnya ada IDF atau Induction Draft Fan, di mana berfungsi untuk menghisap gas, asap, dan udara. Dari IDF ini dihisap lalu dialirkan ke multicyclone, lalu di multicyclone ini terdapat pemisahan antara gas, udara, dan asap, di mana udara dihisap kembali oleh IDF lalu dikeluarkan melewati chimney. Untuk FDF ini atau forced draft fan itu berfungsi sebagai penghembusan angin dari atas dan bawah. Itu berguna untuk mempercepat pembakaran. Lalu untuk SAF atau secondary air fan itu berfungsi untuk mengembuskan angin di sisi depan, belakang, dan samping, yang gunanya untuk mempercepat pembakaran pada dapur pembakaran boiler. Yang selanjutnya ada full feeder fan, di mana berfungsi untuk mengembuskan bahan bakar ke arah tengah dapur pembakaran dan juga untuk berfungsi meratakan
bahan bakar pada dapur pembakaran. Selanjutnya ada full feeder, di mana ini adalah konveyor pembawa bahan bakar menuju ke full feeder fan. Selanjutnya itu ada safety valve, di mana alat ini berfungsi untuk melepaskan steam yang tekanannya berlebih, yaitu untuk tekanan berlebihnya ini di 32 bar di 32,2 bar. Di atas itu akan terbuka otomatis safety valve-nya untuk membuang tekanan tersebut. Lalu selanjutnya ada chimney, yang dimana ini adalah cerobong pengeluaran dari gas-gas atau asap-asap tersisa dari pembakaran boiler. Selanjutnya saya akan menuliskan peralatan-peralatan atau alat yang berada di stasiun turbin. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang berada di stasiun engine room atau kamar mesin. Di mana pertama ada BPV atau back pressure valve vessel. Ini berguna untuk mendistribusikan steam ke stasiun-stasiun yang membutuhkan steam. Lalu kedua itu ada makeup steam, di mana makeup steam ini berfungsi untuk pada saat BPV ini mengalami drop steam, makeup steam ini otomatis untuk memberikan steam tambahan atau menopang steam dari BPV tersebut. Selanjutnya ada genset, yang dimana genset ini merupakan penggerak awal untuk membantu pembangkitan dari boiler tersebut di proses awal pabrik itu olah. Selanjutnya ada turbin, di mana turbin ini alat untuk pembangkit listrik untuk kebutuhan proses dan domestik. Selanjutnya itu ada steam trap, di mana steam trap ini berguna untuk menjebak memperangkap steam. Lalu steam trap tersebut harus dibuka pada saat sinkronan turbin dengan boiler agar tidak terjadinya water hammer. Lalu untuk solar di sini adalah bahan bakar untuk menghidupkan genset dan menghasilkan listrik pada saat penggerakan awal tersebut. Selanjutnya ada generator board, itu berguna untuk mendistribusikan listrik untuk ke semua alat atau semua unit yang membutuhkan listrik pada proses dan ataupun yang lainnya. Selanjutnya saya akan membuatkan alur proses dari boiler masuk ke kamar engine room.
Berikut alur proses jika terjadinya pensinkronan boiler ke turbin. Nah, itu pada saat boiler ini ingin mensinkronasikan dengan turbin, boiler harus mencapai tekanan itu di 20 bar untuk dapat mengaktifkan turbin agar turbin tersebut dapat mendistribusikan listrik ke proses dan domestik. Sebelum main steam pada boiler ini dibuka, pastikan valve drain pada stasiun boiler ini terbuka agar menghindarinya steam basah itu masuk ke dalam turbin. Untuk di engine room juga, pastikan semua steam trap yang berada di engine room itu terbuka untuk menghindarinya ada water hammer pada saat terjadinya sinkronasi tersebut. Lalu guna make up steam ini untuk menopang apabila terjadinya drop steam pada BPV. Selanjutnya, steam dari turbin ini akan masuk ke BPV dan didistribusikan ke stasiun-stasiun yang membutuhkan steam tersebut, yaitu ada sterilizer, digital press, klarifikasi, nut and kernel, storage tank, feed water tank. Lalu dari turbin tersebut akan terbaca output listrik yang dihasilkan dari turbin akan terbaca di generator board atau di kamar mesin, yang dimana dari generator board tersebut akan mendistribusikan hasil output listrik yang dihasilkan turbin tersebut didistribusikan ke semua yang membutuhkan listrik. Di sini ada solar yang untuk memberikan bahan bakar pada genset 1 dan genset 2 untuk membantu pergerakan awal pada saat start proses untuk membantu pembangkitan boiler. Selanjutnya, saya akan membahas SOP pada stasiun boiler, di mana untuk pendahuluan ini terjadinya pemeriksaan pada valve, pastikan semuanya tertutup. Lalu bersihkan dan inspeksi pada ruang bakar dan pastikan dapur tersebut bersih. Di boiler pada saat pemanasan ada juga SOP-nya, yaitu pemberian bahan bakar harus merata pada saat ingin melakukan pembakaran dari bahan bakar tersebut agar tidak adanya penumpukan bahan bakar. Lalu yang kedua itu pada saat pemanasan naikkan steam secara perlahan untuk hingga mencapai tingkat ketentuan steam tertentu dalam pembangkitan turbin atau sinkronasi turbin. Lalu pada SOP di engine room ini ada pastikan oli mesin yang ada di mesin genset ini pada level yang normal. Lalu untuk di SOP di engine room ini ada pastikan di area tersebut semua mesin unit itu dalam kondisi baik. Lalu saya akan menjelaskan troubleshoot pada stasiun boiler, yang dimana terdapat kendala pada nut kernel itu tidak dapat atau stop feeding bilangnya. Lalu untuk tindakan yang dilakukan itu adalah mengecek atau memonitoring moving floor atau untuk melihat apakah cukup atau tidak konsumsi bahan bakar yang tersedia di moving floor, atau jika tidak cukup maka operator tersebut akan meminta izin untuk menggunakan cangkang sebagai bahan bakar. Lalu troubleshoot pada engine room ini terdapat pada apabila terjadinya beban berlebih, yang dimana beban berlebih itu membuat turbin harus mengaktifkan genset agar beban per stasiun tersebut akan dibantu melalui genset yang dihidupkan, maupun itu genset 1 atau genset 2. Lalu saya akan menjelaskan parameter yang berada di stasiun boiler atau parameter mutu air boiler.
Berikut adalah parameter mutu air boiler, di mana keberhasilan dari parameter mutu air boiler itu dilihat pada pH 10,5 sampai 11,5, TDS-nya itu di tingkat 1500, untuk conductivity-nya itu maksimal 2500, untuk total hardness itu pada boiler itu di tingkat thresh, untuk M alkalinity-nya itu maksimal 800, O alkalinity-nya itu minimal 200, fosfat itu 30 sampai 70, untuk sulfit itu 30 sampai 50, di silika itu 150 maksimal, dan besi pada kandungan air boiler itu maksimal 2. Selanjutnya saya akan membahas tentang memungkinkan terjadi kecelakaan pada stasiun boiler maupun di engine room, yang dimana kemungkinannya terjadi kecelakaan itu berada pada area lantai yang masih licin akibat banyak debu dari fiber tersebut dari pembakaran di area boiler, yang memungkinkan kita dapat tergelincir di area lantai tersebut. Juga rusaknya saluran pernapasan kita akibat banyaknya debu-debu fiber atau udara-udara yang asap yang disebabkan oleh pembakaran boiler. Lalu untuk APD dari stasiun tersebut yaitu ada helm safety, sepatu safety, sarung tangan safety, masker, earplug atau ear muff, yang dimana untuk helm safety tersebut melindungi area kepala dari benturan yang terjadi di sekitar area tersebut. Untuk sepatu safety untuk terhindarnya kita tergelincir di area-area licin pada saat kita berada di stasiun boiler maupun di engine room. Sarung tangan safety di mana kita untuk menghindari terjadinya luka pada tangan kita. Lalu untuk masker itu berfungsi untuk melindungi sistem pernapasan kita dari debu-debu atau asap yang dihasilkan dari pembakaran di ruang boiler. Lalu untuk earplug ini berfungsi sebagai alat alat untuk memperkecil tingkat kebisingan yang dihasilkan dari stasiun engine room maupun stasiun boiler. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya paparkan pada stasiun boiler dan engine room. Salah dan